Nabi Ilyas atau Elijah merupakan seorang nabi yang hidup pada masa kerajaan Israel Utara. Ia dikenal sebagai nabi yang memiliki kekuatan luar biasa dan mempunyai persahabatan yang erat dengan Nabi Khidir. Nabi Ilyas juga dikenal dengan mukjizatnya yang luar biasa. Salah satunya adalah mampu memanggil hujan ketika musim kemarau panjang melanda. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan memiliki nama lengkap dengan nama lengkap Ilyas bin Finhas bin Azar bin Harun bin Imran bin Kohits bin Aziz bin Lawai bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 85 dan As-Saffat ayat 123 sampai 132. Di mana pada surat As-Saffat ayat 123 dijelaskan pula bahwa Nabi Ilyas alaihissalam termasuk sebagai salah satu Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para Rasul. Quran surat As-Saffat ayat 123. Kemudian di surat Al-An'am ayat 85 dijelaskan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam merupakan termasuk ke dalam orang yang saleh. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Quran surat Al-An'am ayat 85. Nabi Ilyas alaihissalam juga menjadi salah satu nabi yang diutus untuk Bani Israel yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertahun-tahun sepeninggalan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, Bani Israel kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kisah Nabi Ilyas alaihissalam adalah berdakwah kepada Bani Israel agar kembali ke jalan yang benar. Pada suatu masa, Israel Utara dilanda kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Tanah menjadi tandus dan sawah-sawah tidak lagi menghasilkan panen yang cukup. Masyarakat pun menjadi kelaparan dan kekurangan air. Pada masa itu, Nabi Ilyas mengumumkan agar semua orang meninggalkan agama yang mereka anut, yaitu menyembah Baal, agar mereka menyembah hanya kepada satu Tuhan yang Maha Kuasa. Namun Raja Ahab yang merupakan penganut agama Baal tidak menghiraukan permintaan Nabi Ilyas dan justru mengancam akan membunuhnya. Nabi Ilyas lalu pergi ke Wadi Sherid dan tinggal di sana selama beberapa waktu. Di sana ia memperoleh makanan dari burung-burung yang memberinya makan dan minuman dari sungai yang tidak pernah kering meski di musim kemarau. Setelah beberapa waktu, sungai tersebut kering dan Nabi Ilyas pun pergi ke Zarephat, sebuah desa yang terletak di pesisir laut. Di sana, ia bertemu dengan seorang janda yang sedang mengumpulkan kayu bakar untuk membuat roti terakhir bagi dirinya dan anaknya sebelum mati kelaparan. Nabi Ilyas meminta agar janda tersebut membuat roti untuknya terlebih dahulu dan menjanjikan bahwa pasokan tepung dan minyak janda tersebut tidak akan pernah habis selama masa kemarau berlangsung. Janji Nabi Ilyas terbukti benar dan janda tersebut dan anaknya selamat dari kelaparan. Tidak hanya itu, Nabi Ilyas juga memperoleh mukjizat baru. Seperti yang diketahui, mukjizat merupakan sebuah tanda atau keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul sebagai bukti kebenaran ajaran mereka tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga yang terjadi dengan Nabi Ilyas alaihissalam, di mana beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan hujan selama 3 tahun. Bani Israel yang menyembah berhala Baal pun dilanda kekeringan. Sebenarnya, doa yang dipanjatkan Nabi Ilyas alaihissalam tersebut adalah untuk menantang pemuka agama berhala Baal. Nabi Ilyas alaihissalam berkata bahwa mereka boleh mengadakan persembahan dan melakukan ritual kepada Baal untuk meminta hujan dan melihat apakah hujan akan turun atau tidak. Selama 3 tahun, para penyembah berhala Baal melakukan beragam ritual dan memberikan persembahan untuk sang dewa agar hujan turun. Namun, itu tidak membuahkan hasil. Melihat kaumnya masih menyembah berhala, Nabi Ilyas alaihissalam pun bertanya kepada mereka, mengapa tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya, Bani Israel yang tersesat itu semakin mencemooh Nabi Ilyas alaihissalam. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam ini pun tertulis dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 123 sampai 132. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk para rasul. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Apakah kamu terus menyeru Baal dan meninggalkan sebaik-baik pencipta, Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu? Mereka kemudian mendustakan Ilyas. Sesungguhnya mereka akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang terpilih karena keikhlasannya. Kami mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salam sejahtera atas Ilyas dan kaumnya. Sesungguhnya
Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba kami yang mukmin. Quran Surat As-Saffat ayat 123-132. Nabi Ilyas alaihissalam kemudian berdoa agar hujan turun, dan di saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa utusannya tersebut. Hal ini disaksikan oleh para kaumnya. Ada yang terkejut dan langsung menyatakan keimanannya, ada pula yang membantah dan bahkan mengejar Nabi Ilyas alaihissalam untuk ditangkap karena disebut menyebarkan ajaran ilmu sihir yang sesat. Nabi Ilyas alaihissalam kemudian menjadi buronan para kaum penyembah berhala. Dalam pelariannya, Nabi Ilyas alaihissalam bersembunyi di sebuah gua. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membuat utusannya kelaparan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirimkan burung untuk membawa makanan dan minuman bagi Nabi Ilyas alaihissalam di persembunyiannya. Ketika para penyembah berhala mengetahui tempat persembunyiannya serta ingin menangkap dan membunuh Nabi Ilyas alaihissalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan azab berupa gempa bumi yang dahsyat yang membuat Bani Israel yang ingkar kepadanya seketika itu meninggal dunia. Terus apakah benar Nabi Ilyas masih hidup hingga sekarang? Dari beberapa keterangan, Nabi Ilyas alaihissalam dipercaya masih hidup hingga sekarang. Setelah azab yang didatangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya yang tidak beriman, Nabi Ilyas alaihissalam tetap berdakwah untuk terus menebarkan ajaran tauhid. Nabi Ilyas alaihissalam juga memiliki seorang murid yang setia, yakni bernama Ilyasa, yang juga akan menjadi salah satu nabi yang diimani oleh umat muslim. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam yang dipercaya masih hidup ini diriwayatkan ketika ajalnya tiba. Nabi Ilyasa alaihissalam meneruskan perjalanan dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Namun Nabi Ilyas alaihissalam justru bersedih dan menolak malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Malaikat Israel kemudian bertanya alasan Nabi Ilyas alaihissalam tidak mau diambil nyawanya. Nabi Ilyas alaihissalam mengatakan bahwa dirinya merasa malu karena belum banyak berzikir untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ilyas alaihissalam bahkan meminta agar nyawanya diambil saat hari akhir tiba karena Nabi Ilyas alaihissalam khawatir tidak ada yang berzikir untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir zaman. Mendengar hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan Nabi Ilyas alaihissalam, yakni menangguhkan kematiannya. Namun riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi Ilyas alaihissalam tidak berada di bumi, melainkan diangkat ke langit. Wallahu a'lam bishawab. Begitulah kisah Nabi Ilyas alaihissalam yang disebutkan masih hidup hingga hari ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga cerita-cerita ini bisa memberikan kita pelajaran dan inspirasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari ya. Jangan lupa untuk terus berbuat baik dan mengikuti jejak para nabi yang penuh dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Selebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah, dan mohon maaf bila ada kurang atau keliru itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa. Semoga apa yang kalian inginkan segera terwujud. Sampai jumpa di video dan kisah menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.